Jamaah, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia kedahsyatan istikharah. Jamaah nunggu jawabannya enggak? Aku ulang lagi pertanyaannya. Boleh enggak ya menggabungkan antara sholat istikharah dan juga sholat tahajud? Kira-kira jawabannya seperti apa sih? Ustadz Ahmad Ridwan, mohon jawabannya Ustadz. Izin Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kalau ditanya boleh nggak sih menggabungkan al-jam'u baina sunnatain, dua salat sunnah atau dua ibadah sunnah? Setidaknya ada 3 syekh yang kami kutip ucapannya. Yang pertama Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, pakar hadis di Nabawi. Kemudian ada Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan yang ketiga adalah Syekh Mahmud Shilbi, yaitu lajnah atau kalau kita bilang MUI-nya di Mesir. Ya begitu Ustaz. Beliau mengatakan bagaimana hukum menggabungkan 2 niat salat sunnah ini. Ya, istikharahkah dengan tahajud, istikharahkah dengan duha misalkan begitu. Karena yang satu waktu malam, yang satu waktu pagi misalkan. Maka seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka, pastinya mereka merujuk kepada ulama-ulama dahulu. Mereka mengatakan yajuzu jam' baina salat sunnatain, ya, bolehnya menggabungkan 2 salat sunnah ini. Walaupun kalau dikerjakan ala hidah secara sendiri, misalkan tahajud sendiri, niat salat tahajud, kemudian istikharah sendiri dengan niat salat istikharah, fakana ahsan, maka jadi lebih baik pastinya. Cuma kalau digabungkan, pertanyaannya gitu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Mana dalil mereka-mereka? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian hamma yahummu itu ada keinginan, ada sesuatu, ada sebuah perkara yang dia bingung dengannya, maka falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Hendaknya dia melakukan ruku 2 rakaat tadi, salat 2 rakaat yang bukan fardu. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang makna ini. Kenapa min ghairil fardhah? Takut diasumsikan falyarka' rak'ataini karena ada salat yang 2 rakaat wajib, yaitu salat subuh. Nah, makanya disebut dengan min ghairil fardhah. Falyakul Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka, ya kan begitu, dan seterusnya sampai doa ini berakhir. Maka disinilah letaknya, bagaimana juga dikatakan dahulu sekali oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair disebutkan, ya, bagaimana tentang babun niyah, bab niat dalam kaidah pertama al-umur bimaqasidiha. Sebuah perkara itu tergantung niatnya. Nah, di bab itu bolehnya menjamak niat yang sunnah dengan sunnah. Misalkan gitu ya, saum sunnah Senin Kamis dengan saum Ayyamul Bid atau Syawal misalkan begitu. Itu boleh. Karena apa? Karena sama-sama sunnah. Tetapi ada penjelasan lebih khusus dari para ulama tentang kalau itu berkaitan dengan sunanur rawatib. Kenapa? Karena penjelasannya kalau sunnah rawatib, salat-salat sunnah rawatib, dia ada hadis khusus soalnya katanya. Dia ada hadis khusus yang maksud dan tujuannya berbeda dengan istikharah. Berbeda kalau misalkan salat sunnah syukrul wudu, salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, maka dengan kita masuk lantas kita beristikharah 2 rakaat, dikatakan oleh para ulama tersebut boleh. Karena apa? Misalkan hadis Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis atau fala yaq'udanna, jangan sampai dia langsung duduk hatta yusalliya rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Dan Rasulullah tidak menyebutkan salat apa, hanya para ulama memberi nama dan memberi istilah itu salat penghormatan kepada masjid pada saat kita memasuki masjid. Maka disebut salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke Ka'bah gitu ya, ke Masjidil Haram, berbeda gitu kan. Karena kita melakukan tawaf baru salat sunnah tawaf 2 rakaat. Jadi gitu. boleh ya? Kalau boleh, digabungkan boleh. Gabungan boleh. Nah, berarti yang nggak boleh tuh udah nanya nggak sholat gitu ya? Gitu ya. Ya, itu dia. Ustaz Aher, terima kasih untuk penjelasannya ya.
Aku kadang aduh nggak tahu ya apakah ini manusiawi apa enggak. Kadang walaupun udah dijelasin aja, aku masih suka lupa gitu, masih suka nggak ngerti. Kayak contohnya tadi kan Ustadz Maulana bilang nih, Ustadz Maulana sholat istikharah tuh kayak kapan aja gitu dilakuinnya gitu ya. Berarti nggak harus kalau, padahal tadi udah dijelasin ya, nggak harus nunggu, belum ya? Nggak harus nunggu kalau ada maksud dan tujuan aja kita sholat istikharah. Walaupun udah ada jawaban berarti nggak apa-apa kita sholat istikharah gitu ya. Gimana sih aku bingung deh. Mau. Ya gini. Aku masih bingung soalnya. Iya. Izin Ustaz Saer dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tanpa menggurui. Hanya mengingatkan. Karena bisa jadi yang nonton Islam itu Indah lebih baik daripada kami yang membawakan materi Islam itu Indah. Mohon maaf tanpa melecehkan atau menyampingkan. Ini mohon izin. Penting sekali kita salat sunat istikharah. Mohon maaf kita butuh petunjuk. Kita butuh petunjuk. Maka kapan saja kita melakukan salat sunat istikharah. Kalau di segmen awal itu waktunya. Saya bahas masalah waktu. Dan tim Islam Tindak meminta saya untuk membahas ini kapan saatnya. Jadi bukan waktu lagi. Saat keadaan apa kita salat sunat istikharah. Yang pertama saat timbul keraguan-raguan. Kita ragu-ragu ini gimana nih. Kalau timbul keraguan-raguan. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yuk minta petunjuk yuk. Caranya minta supaya keraguan-raguan ini hilang. Ada namanya rasa kemantapan hati. Jadi untuk memantapkan hati karena timbulnya keraguan-raguan maka salat sunat istikharah lah 2 rakaat. Makasih banyak tadi sudah dijelaskan lebih lengkap lagi sama Ustaz AR tadi dan Ustaz Sam. Masya Allah. Jadi harusnya memang kita tidak ragu-ragu lah. Salat istikharah lah. Salat lah. Bukankah kalau kita ada masalah. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah. Maka saat yang kedua. Saat yang kedua. Ketika kita harus salat sunat istikharah. Saat apa sih? Saat apa sih? Saat kita minta memohon petunjuk. Minta arahan. Minta petunjuk. Kadang-kala mohon maaf ya. Kita senantiasa minta menurut pendapatmu apa ya? Oh iya, minta saran gitu ya. Minta pendapat. Jangankan itu anak saja. Saya waktu kecil, kita ini banyak bersaudara. Apa yang dimasak orang tua, itu yang kita makan. Ya. Itu saudara saya. Kalau saya beda ya. Ustadz Maulana gimana? Saya selalu request, Umi saya mau makan ini. Oh beda sendiri. Beda sendiri. Jadi kadang-kala makanan saya itu disimpan di tempat beras. Oh. Beda sama saudara. Oh diumpetin. Spesial. Masya Allah. Kadang enggak makan ini. Ternyata berimbas sama saya. Jadi kalau saya, anak-anak saya, dalam hati saya, kalau orang apa yang dimasak orang tuanya itu. Anak saya tidak. Mau makan baru request. Mau makan ini, mau makan ini. Baru kita dibuat, dicariin. Nah, inilah kelakuan saya dulu itu. Jadi ternyata memohon petunjuk itu penting. Memohon petunjuk. Apalagi dihadapkan 2 pilihan. Ke kanan atau ke kiri. Tapi ingat ya, sekolah atau tidak sekolah bukan istikharah itu. Saya istighar apa? Sekolah atau tidak sekolah? Sekolah lah. Yang diistirahai itu adalah pilihannya sekolah A atau sekolah B. Itu. Saya makan atau tidak? Makanlah. Yang diistirahain itu adalah makan mie goreng atau mie kuah. Mie rebus. Itu pilihannya. Jangan, mohon maaf, saya berangkat haji atau tidak? Berangkat haji lah. Ngapain? Itu kan kewajiban. Masya Allah, berarti di saat ada keraguan, di saat ada pilihan istikharah lah ya. Ragu, pilihan, mohon petunjuk, kemudian 2 pilihan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga kita semakin memahami ya saat yang tepatnya ya untuk kita sholat istikharah ya jamaah yang ada di rumah. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah. Aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @kenzial.
Assalamualaikum Ustadz. Wah, Masya Allah, panjang ya. Baik. Bagaimana caranya tutorial sholat, doa, dan sholat istikharah yang benar agar ketika tidak terjebak dalam jawaban sholat istikharah yang bukan dari Allah, agar benar-benar dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya dan prakteknya. Karena almarhum papa saya harus bilang, sholat istikharah itu sulit, enggak semua orang bisa benar-benar melakukannya. Buktinya banyak orang yang dapat petunjuk, ternyata pas sudah menjalani apa yang diminta, usaha tersebutnya enggak lancar, malahan mati. Pak D, saya pernah alami itu, saya minta petunjuk bangun usaha kopi, hanya bentar. Menurut almarhum papa, menurut almarhum papa saya itu belum tentu dari Allah. Karena dari nafsu Pak D saya saat itu. Saat kopi lagi di mana-mana. Saya jadi rindu papa saya yang selalu istikharahkan semua masalah anak-anaknya. Terima kasih Ustadz Syam Maulana. Sekarang namanya Ustadz. Udah panjang yang di terakhir disingkat Ustadz Maulana nggak dipisah. Pertanyaannya panjang. Itu nggak muat lagi kali keywordnya. Kayaknya ya makanya. Baik. Jadi dan pun nggak ada. Gak ada dadanya lagi. Langsung saja kalau gitu saya mohon jawabannya Ustadz Syam Maulana. Ustadz Syam. Mohon jawabannya Ustadz. Tapi guruku Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merujuk kepada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Maka minta tolongnya bukan hanya dengan sholat, tapi dengan sabar juga. Sabar dalam hal observasi dulu nih. Kopi beneran laku gak sih? Kopi di daerah sini selaku kopi di daerah sana gak sih? Misal kalau kita buka di sini gimana responnya? Ada observasi dulu terlebih dahulu, ada survei dulu, ada usaha untuk mencari kopi yang terbaik, usaha membuat tempat yang ternyaman, usaha memberikan informasi yang terbaik, usaha untuk yakni mempromosikan dagangannya. Nabi SAW adalah seorang pedagang. Bagaimana Allah melatih beliau menjadi seorang pedagang karena beliau akan berdakwah. Ya, jadi Nabi diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pedagang di usia kurang lebih 15 tahun. Kenapa Nabi menjadi seorang pedagang? Satu, pedagang itu manis mulutnya. Kalau ada dua toko yang A mungkin dia lebih murah tapi kasar ngomongnya. Cari apa Bu? Nggak ada di sini. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah beli. Dengan toko yang kedua mengatakan, Ibu lagi cari apa? Oh kalau kita ada pilihan yang ini Bu. Tapi ini bagus juga kok Bu untuk Ibu. Subhanallah. Maka seseorang akan memilih toko yang kedua meskipun agak mahal sedikit. Kenapa? Karena manis bicaranya. Nabi SAW diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pedagang. Kenapa? Karena akan berdakwah. Akan berbicara dengan banyak orang. Mesti punya public speaking yang hebat. Kemudian yang kedua, seorang pedagang kejujurannya juga dilatih. Maka semuanya butuh kesabaran. Ketika seorang berdagang, dia datang untuk menjajakan dagangannya. Apakah ada jaminan bahwa akan laku pada hari itu? Tidak ada. Orang buka toko, subhanallah. Dia buka toko, apa hubungannya misalnya bahan bangunan dengan bulan Ramadan. Tapi laku-laku aja tuh bahan bangunan. Gitu ya. Apa hubungannya misalnya mekanikal dengan bulan Ramadan. Ini kok jualan alat-alat motor, alat-alat mobil. Tapi kok laku juga di bulan Ramadan. Dia tetap buka bengkel di bulan Ramadan. Padahal yang dicari orang di bulan Ramadan bukan bengkel. Tapi dicari kurma, gorengan gitu ya. Tapi tetap buka. Kenapa? Karena ternyata pedagang itu dilatih tawakal. Dilatih tawakal Allah. Diminta berusaha aja dulu. Entar urusan hasilnya laku nggak laku itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pernah lihat ada gerobak tulisannya, bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya. Masya Allah. Ya, kemudian dikatakan bagaimana cara yang benar? Satu, sabar. Yang kedua, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berdoa, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak hafal doanya, silahkan buka handphonenya atau bukunya. Allahumma inni astakhiruka. Ada nanti kalimat di situ, ya Allah kalau amal ini
menurutmu baik untukku, agamaku, duniaku, orang tuaku, dan juga akhiratku, maka permudahlah ya Allah. Minta sama Allah. Yang ketiga, bukan hanya kita yang istikharah. Kalau sekarang udah tidak ada almarhum papa, silahkan minta sama ustadz-ustadz yang mungkin dikenal alim di daerahnya. Silahkan minta petunjuk kepada orang-orang soleh di daerahnya. Nggak ada apa-apa, bisa minta petunjuk kepada yang lain. Dan jangan suudzon juga sama omnya. Siapa tahu yang pamannya pada saat itu mendapat petunjuk tersebut untuk melatih keponakannya, bahwasanya tidak semua usaha itu harus langsung berhasil. Mungkin ada usaha yang gagal terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah, semoga nanti nih kalau udah gede, Fas bisa jodoh lah sama Arsi. Ya Allah, ini yang lagi FYP nih. Si Fas sama si Arsi. Masih kecil udah jodoh-jodohin aja, ya Allah. Enggak, lucu aja ngeliat pas ulang tahun Fas tuh memperlakukan Arsi tuh kayak gemes aja gitu, kayak gentleman banget kayak bapaknya dulu, kayak dedinya kan dulu kayak gitu. Terus dilakuin, aduh kayak gemes banget. Apa istikharah aja kali ya, biar bisa jodoh gitu ya gak sih? Kenapa gak sekalian Fas aja disuruh istikharah? Oh iya, harusnya Fas istikharah ya bukan bapaknya. Bapaknya dong, Oh, bapaknya, kan iya. bapaknya yang ngelamar. Nah iya Pak, istikharah aja biar mereka kayak jadi gitu nanti. Terus nanti hubungi Mas Anang istikharah juga. iya. Nerima apa enggak nih? Oh iya benar, terus netizen kawal, ya kan? Biar bisa cepat terkabul. Usia 15 tahun nikah gitu ya. Iya. Oh iya, jangan dulu. Ustaz malah langsung malah hengos tuh. Ada dong doanya agar insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ada doanya. Aku mau dong, nanti aku mau kasih tau Mas Anang juga biar doa juga. Bukan umur 15. Berapa, Ustaz? 15 tahun kemudian. Oh, 15 tahun kemudian berapa dong? Berarti 25. Iya pas. Oh 25 pas lah. Oh ya pas-pas 10 ya. tahun insya Aku mau Allah. kasih tau Mas Anang juga nih biar doa juga. Sekarang, sesaat lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan